Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Apa kabar Mama dan Matius? Kabar baik, Bang. Puji Tuhan. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada materi mata kuliah Pancasila ini, kita akan mempelajari filosofi kehidupan rakyat Indonesia yang tertuang di dalam butir-butir Pancasila yang merupakan kesepakatan para pendiri bangsa kita. Oke? Ya, silakan. Baik, seperti kita ketahui bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 kita menemukan tulisan tentang butir-butir Pancasila yang secara jelas dituliskan pada alinea keempat. Selain itu, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 kita juga menemukan hal-hal yang paling menonjol dalam 4 alinea, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hal untuk merdeka. Yang kedua, telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Yang ketiga, perjuangan pergerakan kemerdekaan. Yang keempat, nilai sejarah. Yang kelima, berkehidupan dan berkebangsaan. Yang keenam, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang ketujuh, nilai agama, nilai ketuhanan, dan nilai religius. Yang kedelapan, bangsa negara ini adalah negara beragama. Yang kesembilan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kesepuluh, membentuk perdamaian. Yang kesebelas, memasuki konstitusi. Dan yang kedua-belas, masyarakat yang mengikuti aturan hukum. Selain itu, kita juga mempelajari 4 strategi nilai nasional, yaitu yang pertama, nilai religius. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai produktivitas. Yang keempat, nilai keseimbangan. Kita juga mempelajari moto atau sesanti nasional kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya beraneka ragam tetapi tetap satu juga. Beraneka ragam dalam hal budaya, bahasa, dan adat istiadat. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Apakah di sini ada yang bisa membantu menyebutkan nama suku bangsa? Ya, ada sih. Di rumah ini aja kita udah 2 suku bangsa tuh, Bang. Ya, silakan. Abang sama adek suku apa tuh? Batak. Suku Batak. Iya. Mama Suku Nias. suku Nias. Kalau tetangga sebelah yang Pak RT itu Makassar. Ya, suku Yang Makassar. sebelahnya apa, Dek? Padang ya, Dek? Ya, suku Padang. Terus yang Ibu Tuti itu Betawi. Ya, suku Betawi. Terus yang ibu sebelah itu siapa ya, yang ibu mamanya siapa itu? Iya, Jawa itu. Ya, Jawa. Iya. Apalagi ya? Udah berapa itu? Udah 6. Udah 6. Ya itu dulu lah. Ada. Oke, kita akan memasuki Pancasila sebagai filsafat negara. Kita mengetahui bahwa Pancasila ini lahir sebagai filsafat negara yang merupakan hasil pemikiran dari para pendiri bangsa yang bertujuan untuk mendirikan Indonesia yang kokoh dan bersatu. Kita juga pelajari bahwa yang dimaksud dengan filsafat adalah sebagai pedoman hidup bagi perorangan atau sekelompok masyarakat, bagi sekelompok suku bangsa dan satu negara. Kita juga memahami bahwa filsafat berarti memahami usaha manusia untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan itu bukan hanya milik kaum intelektual, tetapi milik kaum awam juga. Sehingga Pancasila sebagai filosofi negara merupakan bagi kaum intelektual dan kaum awam atau seluruh bangsa Indonesia tentang kebenaran. Pancasila sebagai filsafat negara adalah kebenaran milik kaum intelektual dan kaum awam. Dalam kekristenan kita, ya, mengenal kebenaran melalui Injil Yohanes pasal 16 ayat 6. Kita baca. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam kekristenan sudah sangat jelas
bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus dan berlaku bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat dalam konteks kebangsaan, maka Pancasila sebagai filosofi negara adalah merupakan kebenaran yang diakui oleh seluruh warga negara. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan pelajari proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Dimulai pada tanggal 1 Maret 1945. Diumumkan membentuk BPUPKI atau kita juga bisa sebut Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yakni bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. Melalui sidang-sidang BPUPKI yang sudah terbentuk, maka tokoh-tokoh bangsa yang menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai butir-butir Pancasila, yaitu sebagai berikut. Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin yang adalah seorang sastrawan, juga sejarawan, juga budayawan, juga politikus, dan juga ahli hukum. Beliau menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang Pancasila sebagai berikut, yaitu pokok-pokok pikiran Muhammad Yamin. 1. Prikebangsaan. 2. Priketuhanan. 3. Prikerakyatan. Dan keempat, kesejahteraan rakyat. Pokok-pokok pikiran ini kemudian dituliskan dan dirumuskan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo yang dikenal sebagai tokoh ahli hukum dan juga pahlawan nasional Indonesia, dalam pidatonya menyampaikan 5 rumusan dasar negara. Ada yang bisa membantu menyebutkannya? Ya, bisa. Mama apa deh? Oke, Mama aja. silakan. Yaitu rumusan yang disampaikan oleh Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei itu mengenai 5 rumusan dasar negara itu. 1. Persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan sosial. Oke, lanjut. Ya. Pada sidang yang digelar pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara dengan memberikan 3 susulan, yakni Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Rumusan Ekasila yang diusulkan berbunyi, yaitu gotong royong. Suatu kata. Ya. Sedangkan rumusan Trisila yang diusulkan berbunyi, yaitu 1. Sosionasionalisme. 2. Sosiodemokratis. Yang ketiga, ketuhanan. Sementara rumusan Pancasila yang diusulkan berbunyi, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia atau disebut nasionalisme. 2. Internasionalisme atau disebut prikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang 5, ketuhanan. Oke, kita lanjut. Pidato Insinyur Soekarno tersebut memang mendapat sambutan secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Meskipun demikian, suasana di dalam sidang pertama ini masih terus ditandai perbedaan paham tentang dasar negara antara dua golongan anggota yang kemudian diberi nama sebagai golongan Islam dan golongan kebangsaan. Kita memasuki pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah masa reses, BPUPKI kembali mengadakan rapat untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia 9. Pada pertemuan tersebut, panitia 9 menghasilkan rumusan Pancasila
pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita memasuki Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini sempat diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, untuk menjaga keutuhan bangsa, di mana masih terdapat perbedaan pendapat antara kelompok Islam dan kelompok kebangsaan, khususnya pada 7 kata yang tertulis pada Piagam Jakarta tentang syariat Islam. Maka pada sore harinya, Muhammad Hatta yang mendampingi Soekarno saat memproklamirkan kemerdekaan RI, Republik Indonesia, mencoba melakukan pendekatan-pendekatan, sehingga akhirnya diputuskan melakukan perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta dengan menghapus 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sehingga sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butir Pancasila yang sudah disempurnakan ini termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 secara lengkap pada alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang merupakan alasan kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 tidak dapat diamandemen atau dirubah, karena memuat butir-butir Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 45 dapat diamandemen seperti dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Telah diamandemen pasal 5, pasal 7, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Ada pertanyaan? Iya, panjang sekali ya. Tapi saya tertarik bertanya nih mengenai tadi kan dikatakan Ya. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa diamandemen karena ada butir-butir Pancasila. Ya, butir-butir Pancasila. Kalau batang tubuh katanya diamandemen di tahun 99. Ya, tahun 99. Kenapa batang tubuh bisa diamandemen? Ini pertanyaan bagus. Baik, saya jelaskan. Hal-hal yang menjadi alasan untuk melakukan amandemen terhadap batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 45, yaitu 1. Tuntutan reformasi untuk amandemen Undang-Undang Dasar tahun 45. 2. Penghapusan doktrin duifungsi ABRI. 3. Pendekatan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN. 4. Adanya otonomi daerah. 5. Adanya kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Oke, sedikit saya jelaskan mengenai poin-poin di atas. Di antaranya mengenai tuntutan demokrasi. Ini dipicu ketika terjadinya pergantian kekuasaan pada akhir masa Orde Baru, di mana ditandai dengan demo mahasiswa yang cukup besar, sehingga akhirnya mendesak akan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 45. Selanjutnya tentang duifungsi ABRI
yang dapat saya jelaskan, yaitu gagasan-gagasan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu 1. Menjaga keamanan dan ketertiban negara. 2. Memegang kekuasaan dan mengatur. Pada masa reformasi dui fungsi ini telah dihapuskan dan ABRI kembali kepada fungsi utamanya, yaitu menjaga keamanan negara. Selanjutnya, sedangkan KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengenai otonomi daerah, seperti yang kita kenal saat ini, bahwa kekuasaan pengaturan daerah diatur oleh gubernur untuk tingkat provinsi, dalam bupati atau wali kota untuk tingkat kabupaten atau kota. Kebebasan pers, kalau kita lihat saat ini, kita bisa mengakses berita melalui gadget dan juga medsos. Sedangkan tentang kehidupan demokrasi saat ini, warga negara sudah dilibatkan dalam memilih pejabat negara, baik di tingkat daerah dan juga nasional. Oke, kita memasuki Pancasila sebagai pandangan hidup. 1. Arti pandangan hidup adalah lahir sebagai jawaban atas pandangan-pandangan yang dihadapinya dalam mewujudkan usaha-usaha yang dihadapinya. 2. Konsep dasar yang dicita-citakannya tentang kehidupan yang dianggap nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini mempunyai tekad kebangsaan hidupnya. Oke, kegunaan pandangan hidup. 1. Untuk mengetahui dan tujuan yang akan dicapai dengan jelas. 2. Memiliki keyakinan untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada. 3. Mampu berdiri kokoh di tengah gejolak perubahan dan kemajuan yang melanda dunia. 4. Dapat membangun dirinya sesuai tujuan yang tepat. Oke, kita akan memasuki Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia sangat penting dan juga harus menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila harus ditanamkan dan berada di dalam diri setiap individu bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting untuk membentuk kepribadian bangsa Indonesia, membuat karakteristik bangsa Indonesia menjadi terbuka terhadap segala perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, tanpa meninggalkan kebudayaan asli milik bangsa Indonesia tersendiri. Jadi, terdapat dua hal yang bisa kita pelajari dalam hal ini, yaitu 1. Kepribadian bangsa, yaitu ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain, yang mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. 2. Pancasila memberi corak khas bagi bangsa Indonesia yang membedakan dari bangsa lain, dan kelima sila dari Pancasila merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oke? Selanjutnya kita akan pelajari Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara yang dijadikan pedoman bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dek? Belum ada. Ya. Oke, saya lanjut. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai arti bahwa peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilegalkan oleh Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dan negara. Dari seluruh yang sudah kita pelajari hari ini,
kita bisa membuat catatan tentang Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Karena Pancasila sebagai landasan formal sekaligus merupakan sumber hukum dalam kehidupan masyarakat. Di sini saya jelaskan bahwa segala hukum yang jatuh dalam negara harus tunduk pada butir-butir Pancasila. 2. Pancasila yang dicetuskan oleh BPPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan kemudian mengubah sila pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang sesuai tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketiga, Pancasila yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjiwai peraturan undang-undang tentang MPR, UUD, pemerintah, keputusan presiden, dan aturan-aturan lainnya. Ada pertanyaan? Belum ada sih. Belum ada Pak, belum ada Bang. Oke, baik. Mari selanjutkan. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan kumpulan ide atau gagasan yang memiliki nilai dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan digunakan sebagai pedoman masyarakat. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Dalam penyelenggaraan negara merupakan kedudukan Pancasila sebagai semangat konstitusi. Pancasila juga memiliki peran sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara merupakan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah untuk mempersatukan dan memberi petunjuk masyarakat Indonesia yang majemuk atau beraneka ragam dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan. Pancasila sebagai ideologi negara dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Yang dimaksud dengan ideologi adalah seperangkat tata nilai yang tersusun secara sistematis, yang didukung sekelompok manusia dan dimanfaatkan untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. 2. Ideologi timbul dari pengalaman hidup manusia atau kelompok manusia yang dibekali hati nurani oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk berpikir, merasakan, mempunyai harapan, dan tujuan hidupnya. Berikut ini kita pelajari mengenai aspek-aspek ideologi. 1. Aspek batinia atau lingkungan hidup. 2. Aspek mental dan moral. 2. Aspek perasaan. 4. Aspek sikap dan tingkah laku. 5. Aspek keterampilan. 6. Aspek kelembagaan atau organisasi. Kita juga mempelajari dimensi-dimensi dari ideologi. 1. Dimensi realita. 2. Dimensi idealisme. 3. Dimensi pengembangan atau fleksibilitas. Oke. Jadi kesimpulan dari seluruh yang sudah kita pelajari ini, di mana Pancasila sebagai dasar negara yang sudah disepakati oleh pendiri negara Indonesia dan tidak diperbolehkan untuk diamandemen. Di mana kalau kita tidak ada Pancasila, maka negara Indonesia bisa dikatakan tidak ada, karena ditinjau dari butir-butir yang tertulis di dalam Pancasila, yaitu 1. Tentang ketuhanan. 2. Tentang kemanusiaan. 3. Tentang persatuan. 4. Tentang musyawarah mufakat. 5. Tentang keadilan sosial. Kelima butir-butir ini menjadi perekat dan pemersatu bangsa yang dilengkapi dengan moto kehidupan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam tetapi tetap satu juga. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan berperan sebagai jiwa dari bangsa Indonesia. Lahirnya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, bersamaan dan berdirinya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang harus diwujudkan dalam setiap lembaga atau organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berarti Pancasila memberikan ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia
dan membedakan dengan bangsa lain. Selain hal itu, kita juga sudah mempelajari bahwa Pancasila adalah ideologi negara, di mana terdapat beberapa aspek dan dimensi yang menjadi pedoman dan mengatur kehidupan rakyat Indonesia. Demikian tugas yang bisa saya sampaikan, cukup bermakna dan juga cukup berarti.